Transpirasi merupakan suatu proses hilangnya cairan berupa uap air dari jaringan hidup suatu tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah melewati stomata, kutikuler, dan inti sel. Proses transpirasi terjadi saat terlepas molekul air dalam bentuk uap air melalui beberapa organ tumbuhan ke udara bebas. Aliran molekul ini berasal dari akar, batang, hingga silem. Transpirasi dapat menguntungkan tanaman dan juga dapat merugikan tanaman. Menguntungkan tanaman akibat transpirasi yaitu menurunkan suhu daun, meningkatkan cairan dalam tanaman, meningkatkan penyerapan unsur hara, meningkatkan translokasi unsur hara. Adapun kerugian tanaman akibat transpirasi, daun kehilangan turgenitas dan layu, stomata menutup sehingga mengurangi fotosintesis, pertumbuhan terhambat, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian tanaman. Juga mekanis transpirasi. Transpirasi dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antasel yang berada dalam daun, yang mana terdapat rongga antasel jaringan bunga karena merupakan suatu rongga besar sehingga mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Terjadinya penguapan air ke rongga sel yang akan terus berlangsung selama rongga antasel belum jenuh dengan uap air. Sel-sel yang menguapkan airnya ke rongga antasel tentunya akan mengalami kekurangan air sehingga potensi air akan menurun. Dalam kekurangan ini, maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari zilian tulang daun. Selanjutnya, tulang daun akan menerima air dari batang dan batang akan menerima dari akar dan seterusnya. Uap air yang berkumpul pada rongga antasel akan tetap berada dalam rongga antasel tersebut. Selama stomata epidemis, daun tidak membuka. Jika stomata membuka, maka akan ada penghubung antara rongga antasel dengan atmosfer. Jika tekanan uap air di atmosfer tersebut lebih rendah dari rongga antasel, maka uap air dari rongga antasel tersebut juga disebut dengan transpirasi. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama, faktor dalam atau faktor tanaman, yaitu stomata dan daun. 2. Faktor lingkungan, sinar matahari, temperatur, kelembaban udara, angin, dan keadaan air dalam tanah. Ada juga peranan transpirasi, yaitu 1. Pengangkutan air ke daun dan difusi air antasel. 2. Penyerapan dan pengangkutan air hara. 3. Pengangkutan asimilat. 4. Membuang kelebihan air. 5. Pengaturan bukaan stomata. 6. Mempertahankan suhu daun. Translokasi. Translokasi merupakan suatu proses pengangkutan bahan-bahan organik seperti asid amino dan gula di dalam floem dari daun ke bagian-bagian lain tumbuhan seperti akar dan batang dinamakan dengan translokasi. Berapa pula kepentingan translokasi? Translokasi memainkan peranan yang penting dalam tumbuhan karena 1. Ia menolong mengangkut hasil-hasil fotosintesis atau bahan makanan ke bagian-bagian lain tumbuhan yang memerlukan bagi pertumbuhan dan respirasi, misal akar, buah, ujung pucuk, atau bunga yang sedang berkembang. 2. Ia menolong mengangkut makanan yang berlebihan ke bagian tumbuhan seperti rizom, ubisip, dan bebawang untuk disimpan sebagai kanji. Pula anatomi floem, yaitu 1. Floem terdiri daripada sel salut tapis, sel lakan, gentian, dan prakim floem. 2. Floem juga dikenal sebagai pembuluh tapis yang membentuk kulit kayu pada batang. 3. Unsur penyusun pembuluh floem terdiri atas 2 bentuk, yaitu sel tapis berupa sel tunggal dan bentuknya memanjang, dan bulu tapis yang berupa pipa. 4. Dengan bentuk seperti ini, pembuluh tapis dapat menyalurkan gula, asam amino, serta fotosintesis lainnya dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Mekanisme translokasi. 1. Teori aliran sitoplasma, yaitu translokasi dapat terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel main plasmodesmata. Adanya plasmodesmata
memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari satu sel ke sel yang lain. 2. Teori aliran massa atau tekanan. Oleh X. March 1930, translokasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosfis yang terjadi di dalam pembuluh floem antara organ, yaitu daun, batang, dan akar. Peningkatan kadar gula di dalam floem daun akan meningkatkan tekanan osmosis daun, sehingga larutan atau hasil fotosintesis akan mengalir dari daun ke ujung akar. Dapat faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi translokasi, yaitu 1. Cahaya, 2. Suhu, 3. Air. Proses translokasi bahan organik dalam floem, yaitu 1. Biasanya penggerakan translokasi menghalang ke bawah ke arah akar. 2. Bagian floem melakukan translokasi makanan, yaitu tibun tapis floem, di mana makanan diangkut melalui bebenang, sitoplasma, dan plat tapis. 3. Setiap tibun tapis disambungkan kepada yang berikutnya oleh caper hujung yang mempunyai liang-liang. Sambungan ini berterusan dari daun ke akar. 4. Daun mempunyai kepekaan osmotik yang tinggi karena sebatian-batian organik senantiasa dihasilkan semasa fotosintesis. Jadi, air masuk ke floem daun melalui osmosis. 5. Isi padu floem daun meningkatkan tekanan ini menolak isi kandungan floem ke dalam batang dan keluar dari daun. Peranan floem dalam translokasi. Peranan tipus floem dalam translokasi makanan dari daun ke batang boleh ditunjukkan dengan kaidah berikut. 1. Penggesekan radioaktif. 2. Penggelangan batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Arbain, NIM L1A119145. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem transport unsur hara. Unsur hara dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian unsur hara, fungsi unsur hara bagi tanaman, faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanaman, gejala definisi unsur hara, pengembalian unsur hara oleh tanaman, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan unsur hara. Di sini ada pengertian unsur hara, yaitu nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman, baik itu unsur hara yang tersedia di alam maupun yang sengaja ditambahkan. Ketersediaan unsur hara sangatlah menentukan kualitas tanaman, pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tan. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa gambar penyerapan unsur hara. Bisa dilihat, dan di sini ada juga fungsi unsur hara. Bisa dibaca. Baiklah, kita memasuki mobilitas unsur. Unsur mobil, unsur yang mudah bergerak dalam tanaman. Unsur imobil, unsur yang tidak bergerak dalam tumbuhan. Di sini kita memasuki unsur hara esensial, merupakan bagian dari molekul penyusun tanaman, terlibat dalam metabolisme. Fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur hara lain, sehingga tumbuhan tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya tanpa unsur tersebut. Bisa kita lihat di bawah. Unsur hara esensial ada 17 unsur, meliputi sebagai berikut. Kalian bisa dilihat di bawah ini. Ini ada juga keberadaan unsur hara dalam tan, bervariasi. Bisa kalian lihat 95% biomasa tan dibentuk oleh 3 unsur hara, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Ketiga unsur hara ini tidak dapat menjadi perhatian dalam analisa nutrisi tanaman karena selalu tersedia dan dalam bentuk dapat diserap tanaman, khususnya untuk proses fotosintesis. Keberadaan unsur hara mineral hanya 5% dalam biomasa tanaman, terdiri dari sebagai berikut. Unsur hara makro bisa kalian lihat besarannya. Unsur hara mikro bisa kalian lihat juga besarannya. Di sini ada gambaran umum keberadaan unsur hara esensial.
Bisa kalian lihat dan kalian amatin. Di sini ada juga fungsi unsur hara dalam tanamannya. Kita memasuki ketersediaan unsur hara dalam tanah, yaitu reaksi tanah, pH tanah, kadar bahan organik tanah, kadar dan tipe clay tanah, keadaan oksidasi, reduksi, dan mineral tanah. Di sini kalian lihat reaksi tanah atau pH tanah. Di sini kita lihat ada beberapa reaksi yang ditimbulkan. Dan ini memasuki ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Bisa kalian lihat juga ada beberapa bahan organik tanah, humas tanah. Di sini kita lihat ya, bahan organik tanah sangat penting dalam pengelolaan kesuburan tanah karena dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah. Bahan organik tanah juga mampu mengikat air dan unsur hara sehingga unsur hara tidak tercuci. Dan bahan organik tanah mampu merangsang pertumbuhan jasad hidup tanah, juga mampu merombak bahan organik sehingga menyediakan unsur hara bagi tanaman. Di sini kita lihat lagi ketersediaan unsur hara dalam tanaman. Kadar dan tipe clay tanah. Di sini kalian lihat ada kadar dan tipenya clay tanah. Dan kita memasuki ketersediaan unsur hara di dalam tanah, keadaan oksidasi atau reduksi. Kalian bisa lihat di sini dan kalian amatin. Ketersediaan unsur hara dalam tanah. Mineral tanah. Ya, ini kalian bisa lihat mineral tanah merupakan penyusunan tanah yang berasal dari pelapukan batu beku, metamorf atau sedimen. Hakim DKK 1986 mengatakan bahwa mineral tanah melapuk akan menghasilkan ketersediaan unsur hara dalam tanah dan menerima tanah sebagai bahan baku pupuk. Ya, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dalam proses sistem unsur hara ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf dan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, NIM L1A1 148, Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transport senyawa organik. Di sistem transport senyawa organik memiliki pengangkutan tanaman, xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular, yaitu transportasi xilem dan transportasi floem. Xilem terdiri atas tabung berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Sedangkan transportasi floem diekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk atau source sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan atau sink, akar, ubi atau area tumbuhan. Xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular atau bekas pembuluh. Di sini ada dua perbedaan antara transport floem dan transport xilem. Floem secara melalui sel-sel hidup, sedangkan xilem berlangsung melalui sel-sel mati.
Floem untuk transport senyawa organik, sedangkan silem untuk transport air dan hara atau organik. Floem bergerak dua arah, sedangkan silem bergerak searah. Floem lambat atau laju aliran maksimum 1 ampere per jam, sedangkan silem cepat laju aliran maksimum 15 ampere per jam. Selanjutnya, bukti zat organik diangkut melalui floem. Ada 5, yaitu 1. Percobaan ring. Floem dikupas melingkar batang. Di atas karatan timbul pembengkakan. Di bawah karatan pada akar mati. Yang kedua, pengawatan. Mengikat kawat erat sekeliling batang dapat merangsang pembungkangan. Ketiga, analisis eksudat atau floem dengan mikroskop gula tinggi. Keempat, percobaan dengan C-FAN atau radioaktif. CO2 yang diserap melalui daun keluar dari daun sebagai karbohidrat mengalir melalui saringan dan floem ke sebagai bagian tanaman. Dan kelima, pohon yang terbakar sering dapat bertunas kembali karena hanya sebagai kulit yang terbakar. Dan selanjutnya, anatomi floem. Ada 5 anatomi floem. 1. Unsur tapis atau sip elemen atau pembuluh tapis. Sel-sel hidup yang kehilangan nukleus, ribosom, aparatus atau badan Golgi, dan vakula serta hanya mengandung sedikit mitochondria, plastid, dan beberapa retikulum endoplasmik. Yang kedua, sel pelengkap atau companion cell. Banyak lubang-lubang di dinding yang berhubungan dengan sel-sel sip elemen oleh plasmadesmata. Dan ketiga, sel-sel serat. Berfungsi menguat jaringan, terdiri dari sel-sel tebal, panjang, kuat, dan tidak dapat dilalui zat organik. Yang keempat, sel parenchyma. Sel lunak terdapat di korteks bentuk panjang sejajar sumbu tanaman dan sebagai tempat cadangan makanan. Yang kelima atau yang terakhir, jari-jari floem. Walaupun tidak terlalu penting, sel-sel ini turut melakukan pengangkutan. Ini adalah gambar anatomi floem. Di situ ada pembuluh saringan, sel pelengkap, sel serat, dan sel parenkim. Dan selanjutnya, mekanisme pengangkutan. Hal yang dipertimbangkan: 1. Gerakan terjadi dalam sel hidup atau tidak, demikian halnya dengan gerakan air. Kedua, gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah atau akropetal dan basepetal. Yang ketiga, bahan yang diangkut relatif besar. Dan keempat, pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat. Dan kelima, pengangkutan lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam hari. Nah, bagaimana floem mentransportasikan cairan floem? Itu ada 4. Yang pertama, pada sources. Gula secara aktif ditransportasikan ke floem. Yang kedua, air mengikuti melalui osmosis dari sel-sel sursel dan silem yang menghasilkan tekanan yang tinggi. Dan ketiga, pada sink gula-gula berdifusi keluar floem dan diikuti air melalui osmosis. Hal ini mengakibatkan rendahnya tekanan larutan gula mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Dan keempat, air dalam silem akan ditarik melalui aliran transpirasi. Dan selanjutnya ada teori Munch. Yang pertama, hasil fotosintesis dipindah dari sel visual atau sel udang berkas pengangkutan sebagai sumber atau sources fotosintat ke dalam floem. Yang kedua, akumulasi fotosintat di floem menurun potensial solut dan potensial air floem. Dan yang ketiga, terjadi osmosis dari silem ke floem yang mengakibatkan meningkatnya potensial tekanan. Dan keempat, tekanan di dalam floem mengakibat
mengalirkan aliran air dan fotosintas ke bagian floem lubuk atau sink yang mempunyai potensial tekanan lebih rendah. Aliran ini yang menyebabkan fotosintas tersangkut dari sumber ke lubuk. Dan yang terakhir, dari floem lubuk fotosintas diangkut dan disimpan di dalam lubuk. Dan di sini ada pemuatan dan pembongkaran muatan floem. Muatan floem ditransfer dari sel mesopil daun ke unsur pembuluh tapis floem, dan selama pemuatan floem sel mesopil berada pada potensial osmosis yang lebih rendah atau air lebih tinggi daripada unsur pembuluh tapis. Dan jadi pemuatan floem membutuhkan energi untuk menghantarkan gula ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Dan selanjutnya, pemuatan floem menyebabkan peningkatan potensial osmosis dalam unsur-unsur pembuluh tapis. Pemuatan floem meliputi penghantaran gula dari simplas sel-sel mesopil ke dalam apoplas atau dinding sel, dan kemudian ke dalam simplas atau sel-sel floem. Untuk pembongkaran floem, ditransfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan, dapat membatasi laju dan mempengaruhi translokasi. Selanjutnya, untuk pembagian hasil asimilasi adalah pada jaringan sumber sebagian hasil asimilasi tetap digunakan untuk pemeliharaan sel. Yang kedua, sisanya diekspor dan ditranslasikan ke daerah pemetaan vegetatif atau fungsi pertumbuhan, pemeliharaan, dan cadangan makanan. Dan selanjutnya, daerah pemetaan vegetatif adalah akar, daun, batang, dan sepanjang fase generatif. Dan setelah pembungaan, daerah pemanfaatan reproduktif sangat kuat, membatasi pembagian hasil ke pertumbuhan vegetatif. Dan pada tumbuhan tertentu, pertumbuhan vegetatif terhenti jika pertumbuhan generatif dimulai atau pembungaan. Dan yang terakhir, tumbuhan yang lain bertumbuh vegetatif seimbang dengan pertumbuhan generatif. Dan diberikan ke daerah pemetaan yang terdekat dengan sumber, yaitu daun sebelah atas mengekspor ke puncak batang, dan daun sebelah bawah ke akar, dan daun di bagian tengah keduanya. Dan karena hubungan pembuluh tapis floem itu hanya ada pada salah satu sisi batang, daun-daun pada salah satu sisinya lebih efisien dalam mengekspor hasil asimilasi ke daerah pemetaan pada sisi yang sama. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat, yaitu suhu, terutama pengaruhnya melalui enzim-enzim untuk proses fotosintesis. Untuk berjalan cepat, pengangkutannya cepat. Dan kedua, cahaya, berhubung dengan penambatan CO2 pada proses fotosintesis. Dan yang ketiga, penghambat metabolik atau inhibitor, dapat terbawa ke sel mesopil daun yang sedang aktif melakukan fotosintesis, akan menghambat pengangkutan fotosintat atau karbohidrat. Dan keempat, perbedaan konsentrasi. Arah pengangkutan selalu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dan selanjutnya yang kelima, mineral. Ketersediaan unsur kalium akan membantu dalam pengangkutan karbohidrat. Yang keenam, hormon. Konsentrasinya tinggi pada bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh. Yang ketujuh, bukti. Pucuk yang aktif tumbuh lebih mampu bersaing untuk mendapatkan karbohidrat dari organ tanaman di sekitarnya. Buah yang sedang berkembang juga
lebih mampu bersaing dan pada organ vegetatif. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi sistem transport senyawa organik. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bahas tentang hormon auksin. Auksin diperoleh di bagian kolektil atau disebut juga dengan titik tumbuh. Nah, titik tumbuh pada tumbuhan itu terletak pada ujung batang, ujung akar, serta jaringan lainnya yang bersifat merisematik. Maksudnya di sini adalah jaringan yang dalam proses pertumbuhan. Nah, hormon auksin ini memiliki fungsi yang banyak juga. Apa saja fungsinya? Pertama, untuk merangsang aktivitas kambium, yang mana nantinya kambium pada tumbuhan itu bisa untuk bekerja. Kedua, mencegah rontoknya daun, bunga, dan juga buahnya. Kenapa demikian? Karena dia adalah untuk proses pertumbuhan. Jika sudah rontok semuanya, bagaimana lagi dia untuk bekerja? Selanjutnya, untuk merangsang pembentukan buah dan juga bunganya, lalu memacu pembentangan dan pembelahan sel, kemudian merangsang pemanjangan tunas ujung tanaman. Nah, kenapa di situ? Karena dia tadi terletak pada ujung batang atau ujung tanaman. Nah, mengapa demikian? Karena ujung itu merupakan zona atau titik pertumbuhan agar batang tanaman tadi bisa untuk menambah tinggi ya. Fungsi yang selanjutnya yaitu membantu pembentukan buah tanpa biji atau dikenal dengan istilah partenokapi. Ketujuh, merangsang pembentukan akar lateral atau serabut akar. Selanjutnya, merangsang dominansi apikal, yaitu terhalangnya pertumbuhan tunas lateral oleh adanya tunas ujung tanaman. Nah, jika tunas ujung tersebut dipotong, tunas lateral akan tumbuh lagi, yang membuat tanah itu menjadi rindang ya. Contohnya tuh seperti petani, jika petani itu sudah mulai tinggi, akan pucuknya itu akan dipotong. Nah, di sana akan tumbuhlah tunas yang lainnya. Tunas ini disebut dengan tunas ratelar ya, yang membuat tanaman itu bisa menjadi lebih rindang atau cabangnya menjadi banyak ya. Aktivitas auksin dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan juga cahaya matahari. Tanaman yang semula tumbuh tegak, jika direbahkan, maka auksin akan terakumulasi pada sisi bawah. Hal ini mengakibatkan tumbuh membengkok ke atas karena terjadinya ketidakseimbangan sel antara bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, di sisi yang lainnya, aktivitas hormon auksin ini akan terhambat jika terkena cahaya matahari. Jika salah satu sisi batang terkena cahaya matahari, persebaran auksin menjadi tidak merata ya. Akibatnya, bagian yang tidak terkena cahaya matahari dapat tumbuh lebih panjang dibandingkan bagian yang terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, batang tumbuh membengkok menuju ke arah batangnya cahaya matahari. Oke. Selanjutnya itu hormon kedua yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin ini bekerja secara sinergis dalam auksin saat terjadinya perkecambahan. Ingat, dia hanya bekerja secara barengan atau bekerja sama atau kerjanya secara berjalan dengan hormon auksin tadi ketika
tumbuhan itu masih dalam proses perkecambahan. Oke. Hormon gibberellin diproduksi di semua bagian tumbuhan. Ingat, fungsi dari hormon gibberellin ini ialah yang pertama memacu aktivitas kambium. Dia tadi kan dibilang sinergis dengan hormon auksin, maka dari itu banyak fungsi dan peranannya yang hampir sama ya, bahkan sama dengan hormon auksin. Yang kedua, fungsinya yaitu untuk memperbesar ukuran buah. Makanya kadang kita lihat kalau kita lihat ukuran buah itu yang jauh lebih besar daripada ukuran normal biasanya ya. Yang ketiga itu merangsang pertumbuhan tunasnya. Berarti terletak juga di ujung akar ataupun ujung batangnya. Kalau tunas ini mungkin lebih tepatnya di ujung batang atau lebih tepatnya di bagian pucuk, mengakibatkan tanaman tumbuh tinggi. Itu fungsi yang keempatnya. Kalau tunasnya ini tumbuh, otomatis tunasnya semakin bertinggi. Yang kelima itu merangsang pertumbuhan daun dan batang. Yang keenam, menghasilkan buah tambah biji atau disebut dengan partenokapi. Ini sama juga seperti fungsi hormon auksin tadi ya. Yang ketujuh, mengakibatkan tanaman berbunga sebelum waktunya. Berarti dia bisa mempercepatnya ya guys, hormon ini. Yang kedelapan itu merangsang pertumbuhan enzim amilase yang berperan mengubah makanan cadangan berupa amilum menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi yang akan digunakan untuk perkecambahannya bijinya itu ya. Baiklah teman-teman, masih bersama saya Panandu Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan saya mengenai hormon pada tanaman. Berikut penjelasannya. Baiklah, kita mulai dulu dari hormon sitokinin. Golongan sitokinin sesuai dengan namanya akan merangsang atau terlibat dalam pembelahan sel. Sitokinin sendiri berarti terkait dengan pembelahan sel. Hormon sitokinin adalah hormon yang bersama dengan suatu hormon auksin di dalam mempengaruhi suatu pembelahan sel yang disebut juga dengan sitokinesis. Sitokinesis tersebut dapat diperoleh pada suatu radi santan kelapa, ekstrak buah apel, serta juga pada jaringan tumbuhan yang membelah. Sitokinin alami merupakan turunan dari purin. Sitokinin sintetik yaitu sitokinin yang dibuat oleh manusia kebanyakan dibuat dari turunan purin pula, seperti misalnya N6 dan benziladenin atau disingkat M6BA dan 6-benziamino 9,2-tetrahidropiranil 9H purin atau disebut juga dengan nama PBA. Selanjutnya itu peranan sitokinin, yaitu yang pertama rasio auksin atau sitokinin mengatur mimesis sel pada struktur jaringan. Apakah kaulus akan membentuk akar atau pucuk untuk tumbuh? Auksin yang tinggi dibandingkan sitokinin akan merangsang pembentukan akar, sedangkan sitokinin tinggi dibanding auksin akan merangsang pembentukan pucuk. Terus yang kedua yaitu menunda proses penuaan atau gugurnya daun dan merangsang mobilisasi nutrisi. Yang ketiga, sitokinin dapat merangsang pendewasaan kloroplast. Dan keempat, sitokinin akan merangsang pembesaran sel. Baiklah, lanjutkan dengan hormon etilin.
Hormon etilen atau disebut dengan etanol merupakan satu-satunya zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruangan. Selain itu, etilen tidak memiliki variasi bentuk yang lain. Peranan senyawa ini sebagai perangsang pemasakan buah telah diketahui sejak lama, meskipun orang hanya tahu dari praktek tanpa mengetahui penyebabnya itu. Pemeraman merupakan tindakan menaikkan konsentrasi etilen di sekitar jaringan buah untuk mempercepat pemasakan buah. Pengarbitan adalah tindakan pembentukan asetilena atau etuna atau gas karbit yang di udara sebagian akan tereduksi oleh gas hidrogen menjadi etilen. Selanjutnya itu pembentukan etilen. Berbagai substansi dibuat orang sebagai senyawa pembentuk etilen seperti misalnya eptapan atau SAM2, etil fosfonat diperdagangkan dengan nama etrel dan beta-hidroksil etihidragina atau disebut BOH. Senyawa BOH dapat pula memicu pembentukan bunga pada nanas. Kalium nitrat diketahui juga merangsang pemasakan buah, namun belum diketahui secara pasti hubungannya dengan perangsangan pembentukan etilen secara endogen. Hormon gas etilen ialah hormon yang dihasilkan dari buah yang sudah tua. Buah yang sudah tua dan juga masih berwarna hijau tersebut jika disimpan di dalam kantong tertutup, maka akan terjadi pada buah tersebut akan cepat masak, karena kemudian akan keluarlah gas etilen yang akan menyebabkan mempercepat membuat buah itu menjadi masak ya. Selanjutnya yaitu peranan hormon gas etilen, yaitu yang pertama mempercepat dalam pematangan buah. Yang kedua itu menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan juga kokoh. Terus yang ketiga memacu suatu hormon lain dalam menimbulkan suatu reaksi tertentu. Yang keempat mendukung terbentuknya atau terjadinya bulu-bulu akar. Kelima, induksi sel kelamin betina pada bunga. Keenam, etilen merangsang terjadinya pemekaran pada bunga. Dan ketujuh, etilen ini akan mengakhiri masa dormansinya. Jadi kalau kita lihat peranan dari peranan hormon gas etilen di sini yang penting sekali yaitu adalah bagaimana peranan etilen ini dalam mempercepat proses pematangan buah. Ini kemudian menjadi suatu hormon yang banyak dipakai untuk membuat terjadinya penyeragaman untuk matangnya buah, dan ini sangat penting dalam industri buah-buahan. Oke. Yaitu selanjutnya kita masuk ke kadar etilen. Kadar hormon ini ditemukan sangat tinggi pada saat penuaan, gugurnya daun pemasakan buah dan pada kondisi tanaman yang sedang mendapat stres lingkungan. Kadar etilen akan meningkat pada saat terjadinya jaringan yang terluka, polusi udara, keracunan, perusakan jaringan oleh serangga, banjir, dan kondisi anaerob. Etilen memiliki peranan yang sangat penting di dalam industri komersial, terutama seperti buah-buahan. Tadi kaitan dengan bagaimana mengatur proses pematangan buah sehingga misalnya saja buah menjadi matang pada saat yang sama, pada waktu yang sama, sehingga pada waktu yang ditentukan sehingga pada bisa dikomersialkan. Baiklah, selanjutnya asam absisat, hormon asam absisat ya.
Asam absisat atau ABA merupakan kelompok fitohormon yang terkait dengan dormansi penontokan daun. Asam absisat selanjutnya dapat diproses menjadi turunan tidak aktif yang disebut dengan sebagai ABA metabolit atau asam absisat metabolit. Asam absisat sering dikelompokkan sebagai hormon inhibitor karena peranannya yang kerap terkait dengan penundaan proses. Hormon asam absisat ini adalah hormon yang menghambat suatu pertumbuhan tanaman yang dilakukan dengan cara mengurangi kecepatan pembelahan sel ataupun pada pembesaran sel atau juga dapat kedua-duanya. Jadi asam absisat ini akan menghambat pertumbuhan dengan cara mengurangi kecepatan pembelahan sel atau menghambat terjadinya pembesaran sel atau juga melakukan hambatan pada kedua proses kecepatan pembelahan sel dan juga menghambat proses pembelahan sel tersebut. Asam absisat juga merupakan penghambat dalam penghiyatan tumbuh-tumbuhan. Lanjut, peranan absisat yaitu 1. Berperan dalam dormansi pucuk pada musim tidak ideal ya, misalnya pada musim dingin atau musim kemarau. Kedua itu dormansi bijinya atau benih, di mana asam absisat akan menunda proses perkembangan hingga kondisi ideal untuk pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercapai. Yang ketiga, asam absisat akan menghalangi pertumbuhan tunas yang distimulasi oleh auksin. Yang keempat, asam absisat berperan dalam stres dan penutupan stomata. Pada saat kemarau, kadar asam absisat meningkat sampai 40 kali kadar normal. Asam absisat sangat efektif untuk menutup stomata. Yang kelima, asam absisat berperan dalam proses penuaan dan pengguguran daun, bunga, dan buah. Lanjut, etilin dan asam absisat. Bekerjanya proses asam absisat dan etilin adalah karakteristik dari tahap akhir perkembangan tanaman, seperti penuaan, gugur, layunya bunga, dan masaknya buah. Kedua, hormon ini juga akan menghambat kontrol laju pertumbuhan dalam kondisi lingkungan yang tidak menunjang dengan jalan mengalami proses seluler seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan transport ion. Pertumbuhan akan sangat berubah bila jaringan mendapat etilin atau asam absisat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tosa Bagas Aprilanto dengan NIM L1A11916. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang enzim dan sistem enzim. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut enzimologi, dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen, yang pertama disebut dengan apoenzim, dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan koenzim dan yang kedua disebut dengan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah
tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi, sedangkan bagian lain dari sisi aktif adalah allosterik. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, enzim tersusun dari protein, jadi enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau berfungsi untuk memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi. Karena enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi, jadi energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Berdasarkan cara kerjanya, kerja enzim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada teori lock and key atau yang disebut dengan kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka, bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian, yang kedua, teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori induced fit ini, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Frandika, NIM L1A119037 dari ruang kelas 3 atau C. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai respon tanaman atau pohon terhadap sekaman lingkungan. Respon tanaman terhadap kekeringan. Sekaman kekeringan pada tanaman disebabkan oleh kekurangan suplai air di daerah perakaran dan permintaan air yang berlebihan oleh daun. Dalam kondisi laju evapotranspirasi melebihi laju absorpsi air akar tanaman. Serapan air oleh akar tanaman dipengaruhi oleh laju transpirasi, sistem perakaran, dan ketersediaan air tanah. Secara umum, tanaman akan menunjukkan respon tertentu bila mengalami sekaman kekeringan. Kekurangan air akan mengganggu aktivitas fisiologis maupun morfologis sehingga mengakibatkan terhentinya pertumbuhan. Respon tanaman terhadap kekeringan. Perubahan morfologisnya antara lain pengguguran daun, pengguguran luas dan tebal daun, perubahan sudut duduk daun, faktor-faktor akar.
lalu perubahan fisiologisnya, kutikula daun, penyesuaian osmopsi, perilaku stomata, lalu fotosintesa. Respon tanaman terhadap keracunan aluminium. Tanaman dapat mengalami keracunan aluminium, yaitu mengalami perubahan bentuk perakaran. Bentuk akar semakin pendek dan tebal. Ada kaitannya asam organik di perakaran dengan mekanisme ketahanan terhadap keracunan aluminium. Beberapa asam organik yaitu seperti asam malat, sitrat, oksalat, oksalasetat, dan suksinat. Bagaimana mekanisme logam berat aluminium dapat meracuni tanaman? 1. Kondisi suatu lahan kering dan lahan marginal masam, maka dapat menyebabkan kondisi lahan menjadi asam. Aluminium dapat pula menyebabkan kondisi suatu lahan menyebabkan jadi masam. Lalu muatan potensial inisial Al3+ adalah mempunyai muatan potensial ionisasi paling besar, sehingga mampu berkompetisi dengan unsur lain seperti unsur hara, N, P, K, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kondisi semacam ini dapat menyebabkan senyawa esensial seperti N, P, dan K tidak dapat diserap oleh tanaman, sehingga gejala bagi tanaman adalah kekurangan N dalam bentuk nitrat, NO3-, PO4, dan sebagainya. Cekaman lingkungan utama terhadap tanaman antara lain 1. Kekeringan, 2. Salinitas, 3. Tanah masam. Mekanisme cekaman kekeringan. Berikut adalah mekanisme cekaman kekeringan. Kekeringan menyebabkan dehidrasi pada tanaman. Lalu turgor sel turun dan stomata menutup, sehingga difusi CO2 dan fotosintesis menurun. Lalu partisi karbohidrat juga menurun. Pertumbuhan dan hasil turun. Mekanisme toleransi terhadap tanaman sebagai respon tercekam kekeringan. 1. Kemampuan tanaman tetap tumbuh pada kondisi kekurangan air, yaitu dengan menurunkan luas daun, berat kering daun turun, memperpendek siklus tumbuh. 2. Kemampuan akar untuk menyerap air di lapisan tanah paling dalam, membuat akar semakin panjang. 3. Kemampuan untuk melindungi meristem akar agar kekeringan dengan meningkatkan akumulasi senyawa tertentu seperti gas lisin, betain, gula, alkohol, dan prolin untuk osmotic adjustment. Semakin kering, kadar prolin meningkat. Perhubungan dengan peran besar prolin sebagai osmoprotektan sehingga toleransi tanaman terhadap kekeringan meningkat. 4. Mengoptimalkan peranan stomata untuk mencegah hilangnya air melalui daun. Keterangan yang A. Tanaman padi Samaklon, hasil rekayasa genetik yang kerapatan stomatanya rendah, tahan terhadap kekeringan. B. Tanaman padi dari biji induk yang kerapatan stomatanya tinggi, tidak tahan terhadap kekeringan. Salinitas. Lingkungan salinitas menyebabkan 3 bentuk cekaman terhadap tumbuhan, yaitu yang berikutnya adalah respon terhadap cekaman salinitas. Stres garam terjadi dengan terdapatnya salinitas atau konsentrasi garam-garam terlarut yang berlebihan dalam tanaman. Stres garam ini umumnya terjadi dalam tanaman pada tanah salinitas. Stres garam meningkat dengan meningkatnya konsentrasi garam hingga tingkat konsentrasi tertentu yang dapat mengakibatkan kematian tanaman. Garam-garam yang menimbulkan stres tanaman antara lain NaCl,
NaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2 yang terlarut dalam air. Stres akibat kelebihan Na+ dapat mempengaruhi beberapa proses fisiologi dari mulai perkecambahan sampai pertumbuhan tanaman. Salinitas tidak ditentukan oleh garam NaCl saja, tetapi oleh berbagai jenis garam yang berpengaruh dan menimbulkan stres pada tanaman. Toleransi terhadap salinitas adalah beragam dengan spektrum yang luas di antara spesies tanaman mulai dari yang peka hingga yang cukup toleran. Salinitas menemukan proses pertumbuhan tanaman dengan efek yang menghambat pembesaran salinitas dan pembelahan sel, produksi protein serta penambahan biomasa tanaman. Tanaman yang mengalami stres garam umumnya tidak menunjukkan respon dan bentuk kerusakan langsung, tetapi pertumbuhan yang tertekan dan perubahan secara perlahan. Gejala pertumbuhan tanaman pada tanah dengan tingkat salinitas yang cukup tinggi adalah pertumbuhan yang tidak normal, seperti daun mengering di bagian ujung dan gejala klorosis. Gejala ini ditimbulkan karena konsentrasi garam terlarut yang tinggi, menyebabkan menurunnya potensial larutan tanah, sehingga tanaman kekurangan air. Sifat fisik tanah juga terpengaruh antara lain bentuk struktur dan daya pegang air dan permeabilitas tanah. Lingkungan salinitas menyebabkan 3 bentuk cekaman terhadap tumbuhan, yaitu cekaman osmotic stress, keracunan toxicity stress, dan cekaman low oxygen pressure stress. Adaptasinya antara lain adalah 1. Adanya kelenjar garam pada golongan secretor dan kulit yang meluas pada golongan non-secretors sebagai tanggapan terhadap lingkungan yang salinitas. Sistem perakaran yang khas dan lentisel sebagai tanggapan terhadap tanah yang jenuh air. 3. Struktur dan posisi daun yang khas sebagai tanggapan terhadap radiasi sinar matahari dan suhu yang tinggi. Berikutnya adalah tanah masam. Penyebab tanah menjadi masam antara lain adalah 1. Curah hujan yang tinggi, 2. Erosi tanah, 3. Pelindihan, dan 4. Bahan induk tanah. Ciri tanah masam antara lain berbau busuk, permukaan air berkarat, banyak tumbuh lumut. Akibat tanah masam: 1. Ion Al, Mn, dan Fe meningkat, tanaman keracunan. Kemudian kemampuan berkecambah menurun, bibit mudah mati, dan pertumbuhan terhambat. Ion Fe mengikat ion P dan K. Tanaman mudah diserang hama dan penyakit. Aktivitas mikroorganisme tanah terganggu. 1. Gejala pertama yang tampak dari keracunan Al adalah sistem perakaran yang tidak berkembang, pendek dan tebal, sebagai akibat penghambatan perpanjangan sel. 2. Beberapa pengaruh buruk keberadaan Al tersebut antara lain: A. Terjadi gangguan penyerapan hara. B. Bergabung dengan dinding sel dan menghambat pembelahan sel. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.